Bangkit berdiri sambil kita naikkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik.
Segala puji hormat hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu kami sepanjang hari ini Tuhan. Oh, karena kasih anugerah-Mu Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini, pada pagi hari ini kami datang berkumpul memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau mau urapi ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus mau pakai Tuhan, mau pakai kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-kuasa yang mau menghancurkan, yang mau mengganggu ibadah tempat ini Tuhan, kami bersama-sama kami patahkan hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari orang-orang yang tidak berguna Tuhan. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang lebih berkuasa atas tempat ini Tuhan. Dan Kau mau bekerja di hati dan pikiran kami. Kau mau pakai Tuhan WL singer dan musik dan semuanya Tuhan. Dan kami yang ada di sini, Tuhan Yesus, Kau mau pakai kami Tuhan sebagai alat-alat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu selalu ada bersama-sama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita mau bersukacita memuji Tuhan. Mari kita mau angkat pujian Datanglah Ku Baiknya. Betapa baiknya Tuhan.
bukti kebesaran.
dari segala-galanya ya Tuhan. Engkau bukti dari sakit kami sehingga kami boleh merasakan kesembuhan yang daripadamu. Engkau bukti dari kesusahan kami ketika Engkau menghiburkan kami Tuhan. Engkau bukti dari kelemahan kami ketika Engkau sudah menguatkan kami. Sungguh Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan siang hari ini ya Yesus, ketika kami boleh ada di tempat ini, itu juga karena bukti dari kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Oleh karenanya ya Bapa, pada siang hari ini perkenankan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebagai tanda kerinduan kami akan Engkau, sebagai bukti kami juga mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari apa yang kami miliki di bumi ini. Ajar kami mengasihi Engkau lebih dari apa yang kami punyai Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, maka Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara secara langsung kepada setiap umat-Mu yang ada pada siang hari ini. Urapi hamba ya Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, karena kami tahu hamba tidak memiliki kekuatan apa-apa, hamba tidak memiliki kepandaian apa-apa, hamba tidak memiliki Tuhan kecerdasan apa-apa. Tapi yang hamba miliki hanya Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan, yang sanggup untuk menyampaikan ke setiap umat-Mu pada saat ini Yesus. Sehingga semua yang dialami oleh umat-Mu Tuhan akan Kau jawab seketika. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya roh-roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah kami, jalannya kami mendengarkan firman-Mu, kami usir di dalam nama Yesus. Konsentrasi. Kami mau belajar dalam nama Tuhan serta mengucap syukur dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa hari ini ada satu kerinduan yang luar biasa dari setiap umat Tuhan yang ada, sehingga kita boleh ada kembali di tempat ini setelah kita libur selama 1 minggu. Kemarin tidak ada ibadah, mengingat himbauan dari Pak RT bahwa ada sebelah rumah di sebelah kanan sini ya meninggal dan disinyalir kena COVID. Saudara, ini semua hal-hal yang paling sepele pun rumah sakit ujung-ujungnya COVID ya. Tapi biarlah itu semua terjadi oleh karena rencana Tuhan saudara. Dan setelah itu 1 minggu kemudian, hari Senin yang lalu saya coba WA Pak RT, bagaimana Pak kabar, bisa enggak kami ibadah kembali keluarga besar Poli I? Saya bilang begitu kan. Nah silakan Pak Eko kalau mau ibadah kembali nggak apa-apa, karena ternyata keluarga di situ sudah negatif. Jadi keluarga di tempat itu dikarantina semua, mengingat waktu meninggal itu disinyalir COVID. Jadi semua dikarantina, portal-portal ditutup lagi. Dan setelah itu saya dengar berita bahwa semua keluarga yang dikarantina itu ternyata negatif. Puji Tuhan. Jadi kita diperbolehkan kembali ibadah ya. Ini semua terjadi oleh karena rencana Allah. Baik saudara, saya tidak akan berlama lagi karena saya akan melanjutkan firman Tuhan yang sudah saya janjikan minggu lalu bahwa tentang ibadah ya. Minggu lalu saya bicara tentang ibadah di dalam gereja saudara. Sebenarnya hakikat dari ibadah itu apa sih? Hakikat dari ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kita hidup ini, kita bekerja, kita beraktivitas, apapun yang kita lakukan, baik sebagai penganggur pun ya, mungkin kalau ada yang sebagai penganggur saat ini ya, itu pun ibadah saudara ya. Jangan dikira ibadah itu, jangan berpikiran sempit bahwa ibadah itu ditutup oleh dinding-dinding seperti ini ya, bangku-bangku seperti ini. Jadi tidak hanya sebatas itu. Yang dikatakan ibadah itu adalah gambaran dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Kemarin sudah saya janjikan bahwa ayat terakhir yang kita baca minggu lalu menjadi ayat pertama dalam minggu ini. Roma 12 ayat 1. Ya,
mari kita hormati firman Tuhan dengan bangkit berdiri, saudara. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, Roma 12 ayat yang ke-1. Saya akan jelaskan lebih lanjut, ya. Ya, Roma 12 ayat 1. Sudah ketemu, saudara? Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Jadi ibadah sejati itu ketika kita mampu mempersembahkan tubuh dan hidup kita. Nah, ini ya, mempersembahkan tubuh dan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Itu ibadah, saudara. Ibadah yang hakiki itu sebenarnya, ya. Ketika kita mampu mempersembahkan hidup kita, seluruh kehidupan kita 1 kali 24 jam, ya, hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, itulah yang disebut dengan ibadah, saudara. Ya. Jadi kalau saya bicara tentang ibadah, mari kita terapkan ibadah ini di dalam kehidupan kita. Nah, coba saudara kita di dalam, saya akan coba untuk merinci satu persatu, ya, ibadah di dalam gereja untuk kita bisa terapkan keluar, saudara. Ya. Nah, jadi ibadah itu ibadah agamawi kita. Jadi kalau hal ini, Roma 12 ayat 1 ini hanya diterapkan di gereja, itu sangat sempit sekali pengertiannya, ya. Jadi kita hanya mempersembahkan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu hanya di gereja. Lalu di luar gereja bagaimana? Nah, jadi pengertiannya ke sana, ya. Ini artinya bahwa dari kita bangun tidur pagi hari sampai mau tidur malam hari, itu ibadah. Bahkan ketika kita tidur pun itu juga ibadah, saudara. Ya. Jadi makanya kita jangan main-main dengan ibadah, jangan main-main dengan kekristenan kita, saudara. Mari kita belajar untuk belajar serius. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh di dalam pengikut sertaan kita akan Tuhan. Ya. Nah, di dalam ibadah itu ada beberapa hal. Pertama adalah penyembahan. Ya, saudara, kalau ibadah di gereja, pertama WL mengangkat penyembahan kepada Tuhan. Nah, mari kita memberikan penyembahan kita. Penyembahan itu berawal atau kata dasarnya adalah sembah, ya. Nah, dalam hidup kita, mari kita hiasi kehidupan kita hanya terfokus kepada Tuhan, ya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, saudara, mari kita hanya terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita hanya terfokus kepada Allah saja, karena itu adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Dia. Tutur kata kita, sifat kita, ya, atau watak kita, perilaku kita sehari-hari, sifat-sifat kita, amat terlebih perkataan kita, ya, kita harus mengacu kepada Allah, saudara. Mari kita baca terlebih dahulu Yohanes 4. Ya, Yohanes 4 ayat yang ke-21 dan 23. Ya, Yohanes 4 ayat 21 dan 23. Ya. Baik, saya akan bacakan aja dulu, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari perikopnya, ini percakapan dengan perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria itu perempuan sundal, ya. Tapi Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudara, di dalam ayat 21, ya.
Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sebelum saya menginjak ke ayat 23-24 ya. Jadi Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini ya, sudah saatnya ya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Bicara tentang gunung, bicara tentang Yerusalem itu bicara tentang satu tempat, saudara. Artinya bahwa menyembah Tuhan itu tidak hanya di satu tempat. Sebab nenek moyang ini perempuan, nenek moyang orang Samaria ini, dia suka menyembah Allah mereka, ya, Tuhan mereka di gunung-gunung. Ya. Kita tahu bahwa saat-saat ini pun masih banyak orang lain melakukan itu. Kalau di Jawa Timur di Gunung Kawi, saudara, ya, itu tempat keramat bagi sebagian orang. Katanya kalau mau kaya pergi ke sana. Yang saya dengar orang-orang Tionghoa itu, ya, kenapa mereka dagangnya bisa laku? Karena mereka pergi ke Gunung Kawi, saudara. Ya. Nah, di gunung-gunung dan di Yerusalem. Yerusalem bicara tentang rumah Allah. Yerusalem bicara tentang sesuatu hal yang luar biasa indah, saudara. Ya, ada pujian, oh Yerusalem, kota mulia. Ya, kalau saya teruskan saudara tertidur nanti. Ya, Yerusalem itu merupakan satu tempat, saudara, di mana Tuhan Allah ada sebenarnya. Tapi bukan di situ juga orang menyembah Tuhan. Kita baca ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Sebab sudah tiba saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Jadi karena Allah itu roh, Allah tidak bisa dibatasi dengan satu tempat. Allah tidak bisa dibatasi dengan satu waktu. Ya. Allah tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita, saudara. Kadang-kadang kita berdoa, ya, boleh kita, itu juga kerinduan saya, ya. Kerinduan saya nanti suatu saat kalau saya punya rumah, ya, kalau Tuhan izinkan kami punya rumah sendiri, saya akan bangun ruangan khusus, ya, ruangan khusus di mana di tempat itu adalah saya pakai untuk ruangan doa, saudara. Ya, kami semua keluarga berdoa di situ. Di ruangan doa itu akan ada karpet yang jelas, ya, akan ada rak-rak buku-buku rohani, semua yang berbau rohani ke sana, ya, di ruangan itu. Jadi saya rindu untuk membangun suatu ruangan doa di situ. Terus kemudian kalau tidak berdoa di situ, apa salah? Ya. Misalnya kita lagi di kamar mandi, atau maaf ibarat kata kita lagi duduk nongkrong di WC, katakan seperti itu, maaf bicara. Ya. Apa kita nggak bisa berdoa di situ? Apa lalu kita nggak bisa sementara duduk termenung? Ya, kalau orang dunia merokok biasa, saudara. Kayaknya kalau udah merokok itu, waduh, lancar banget. Tapi bagi kita anak Tuhan, ketika kita duduk, kita bisa ngelamun, saudara. Ya, kalau nggak baca koran, itu yang sering kali saya kerjakan. Kalau udah cari koran tuh pasti perginya kemana? Istri saya tahu tuh, anak-anak juga tahu. Ya. Terus kemudian apakah kita nggak bisa, Tuhan? Aku perlu pertolongan-Mu, Tuhan. Aku perlu Engkau hadir di tempat ini, Yesus. Apa nggak bisa, Tuhan? Bisa, saudara. Jadi Tuhan nggak bisa dibatasi oleh waktu. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh tempat. Boleh kita adakan satu tempat-tempat tertentu untuk kita berdoa, itu bagus, nggak apa-apa, saudara. Ya. Tetapi jangan sampai akhirnya itu menjadi suatu berhala bagi kita. Seolah-olah kalau kita nggak berdoa di situ, Tuhan nggak hadir. Ya. Ingat bahwa Tuhan itu roh. Oleh sebab itu Tuhan harus dihampiri dengan roh.
Makanya manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya, roh itu gunanya untuk komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita tanpa roh itu sama dengan kita binatang, saudara. Ya. Hanya tubuh dan jiwa. Kenapa ada roh? Karena kita perlu Tuhan. Tuhan juga perlu kita, saudara. Oleh sebab itu perlunya roh. Jadi roh itu ada di mana-mana. Ya. Seperti halnya garam di laut, nggak kelihatan, tapi bisa terasakan, saudara. Kalau saudara cicipin air laut itu asin, karena air laut mengandung garam, saudara. Tapi saudara lihat garamnya nggak kelihatan. Ya, garam saudara ambil satu mangkok gitu, terus saudara campurkan ke laut, ya, campurkan ke masakannya asin, belum tentu, saudara. Ya. Makanya kalau asin itu perlu garam, bukan air laut. Tetapi garam itu diambil dari air laut, saudara. Nggak kelihatan garam itu, tetapi dia bisa dirasakan, seperti halnya roh. Ya, roh Allah ada di tempat ini. Saudara percaya roh Allah ada di sini? Saudara percaya roh Allah mendengarkan setiap keluhan kita? Saudara percaya bahwa roh Allah akan menjamah setiap kita pada siang hari ini? Mari kita yakini, saudara. Ya, roh Allah ada di mana-mana. Oleh sebab itu mari kita belajar saat ini bahwa sudah tiba saatnya, sudah akan datang, saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki hal seperti itu. Ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Benar kan, saudara? Allah itu bukan jasmani. Allah itu nggak bisa dilihat, dan kita tidak mampu melihat Allah. Tidak ada satupun yang mampu. Ketika Allah ingin diperlihatkan, ketika Allah ingin memperlihatkan kepada manusia, Dia menjelma, ya, sebagai manusia. Siapa? Yesus. Artinya kita harus tahu bahwa kenapa Allah harus turun sendiri, merendahkan diri, merendahkan serendah-rendahnya, ya, supaya manusia bisa melihat Dia, saudara. Kalau enggak ada yang mampu. Ya. Bahkan ketika Yesus sudah naik ke surga, ya, Dia hanya memperlihatkan sebagai sinar yang terang sampai Saulus itu pada akhirnya buta karena melihat cahaya itu. Itu siapa? Yesus, saudara. Tidak ada yang mampu melihat Yesus. Ya. Dan Dia bisa hanya dirasakan dalam roh. Oleh sebab itu, saudara, kalau di gereja ada orang yang menyembah berbahasa roh, nggak usah heran, nggak usah saudara bengong, nggak usah orang itu ngapain sih, ngomong apa sih, nggak usah, ya, karena memang Allah itu roh, hanya bisa dihadiri oleh roh juga. Nah, dalam kehidupan kita perlu roh, saudara. Dalam kehidupan kita perlu menyembah Tuhan, ya. Oleh sebab itu perlunya ada penyembahan seperti itu. Lalu pokok yang kedua, ya, setelah menyembah apa, saudara? Apa kalau dalam ibadah? Doa, ya. Nah, di dalam kehidupan kita harus ada doa, ya. Mari kita lihat dulu, saudara, ya. Lukas 18. Jadi rentetan ibadah pun bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Lukas 18 ayat yang pertama dan yang ke-7, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin, saudara. Apa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Jadikan doa merupakan lifestyle, gaya hidup buat kita.
adalah nafas bagi setiap orang Kristen. Doa nafas bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya. Saya nggak akan tanya kepada saudara siapa yang berdoa sehari sekali, 2 hari sekali, enggak saudara. Biarlah saudara jawab dalam hati masing-masing. Saudara introspeksi dalam diri masing-masing. Ya. Ini tidak hanya sekedar doa untuk makan, doa mau tidur, ya, tidak hanya sekedar itu saudara. Yang dimaksud di sini bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya, dalam segala situasi, dalam segala hal. Dan doa juga tidak harus bersikap tutup mata, lipat tangan, berlutut, tidak harus selalu seperti itu. Ya. Doa itu bisa diucapkan dalam hati. Ketika saudara masak, saudara ada persoalan masak nggak saudara? Ya, sementara ada masalah berat, tetap saudara masak nggak? Tetap kan? Ya. Kalau yang punya anak kecil sementara sambil gendong-gendong anaknya, ya. Sementara ngajarkan anaknya belajar online, mungkin sambil marah-marah, ya, kamu tuh bodoh, dasar kamu bodoh. Jangan saudara, sambil ini kok nggak bisa aku ya. Minta hikmat Tuhan dengan doa saudara. Nggak harus selalu saudara masuk kamar lalu berdoa, Tuhan tolong anakku Tuhan. Nggak usah harus begitu. Sementara saudara mempelajari anak Tuhan, berikan hikmat, berikan kecerdasan buat anakku Tuhan. Bisa saudara berdoa sambil begitu, ya, sambil melakukan kegiatan doa dengan tidak jemu-jemu apapun saudara lakukan. Sambil bekerja di hadapan di depan laptop, mungkin di depan komputer, ya, saudara bisa berdoa. Dan itu yang namakan gaya hidup saudara. Kayaknya kalau nggak ada doa itu kayaknya nggak seret gitu ya. Yang dimaksud ya itu, ya. Bukan doa. Boleh, bagus saudara bangun tidur berdoa setiap pagi, ya. Lalu siang berdoa, asar berdoa, maghrib berdoa, boleh silakan saudara, ya. Mau berdoa sehari 5 waktu, nggak masalah. Ya. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita enggak saudara? Tapi bukan dengan cara seperti mereka. Dalam hati pun saudara bisa berdoa. Ingat, Roh Kudus tahu, ya. Bahkan yang tidak terucapkan, Dia akan membantu kita untuk berdoa saudara. Mari kita jadikan doa adalah kehidupan. Kemudian ayat yang ke-7, tadi ayat 1 dan 7 ya. Ayat yang ke-7 dalam Lukas 18. Nah, seperti ini saudara. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa saudara, ya. Hari-hari ini kami sedang bergumul saudara, tapi saya percaya ayat ini bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Berseru dalam arti apa? Berdoa, ya. Allah melihat kita saudara. Dia nggak tega untuk kita tinggal bergumul dalam kesendirian, ya. Terus kalau saya ilustrasikan, ada seorang hakim, ya, hakim yang luar biasa sombong saudara, ya. Dia tidak mau membela seorang janda yang miskin. Ya, Tuhan berumpamakan bahwa doanya itu seperti itu, doa Allah kita itu seperti itu saudara. Karena si janda ini pada pertama kali janda ini minta mohon untuk si hakim untuk membela kasusnya, hakim itu cuek saudara. Kedua dia datang cuek juga, ketiga dia datang cuek juga, akhirnya keempat, kelima, keenam nggak sabaran dia, akhirnya daripada ini janda ini ganggu aku terus, ya. Ingat saudara cerita itu, ya. Lebih baik aku tolong aja ini janda. Nah seperti itulah Tuhan kita. Kalau sekali doa belum dijawab, 2 kali doa belum dijawab, jangan bosan-bosan. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya. Buatlah doa itu gaya hidup saudara. Saya tidak jemu-jemu berdoa.
Karena masalah itu bagi saya itu merupakan satu anugerah supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, supaya kita lebih mengerti bahwa Tuhan tuh sayang kepada kita, bahwa Tuhan tuh menghendaki kita dekat dengan Tuhan dengan doa-doa kita. Karena hanya doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, saudara? Amin. Ya. Mari jangan tinggalkan doa kita. Ya, kita harus buatkan doa itu bahwa siang dan malam kita berdoa. Oke, kemudian setelah ada doa, ada apa saudara? Ada apa? Tadi udah dijawab apa? Ada penyembahan, ada doa, terus ada apa? Hah? Ada apa dalam? Hah? Pujian. Nah, ya, ada pujian. Kita urut aja firman Tuhannya sebentar lagi, ya. Kita urut aja. Mari kita jadikan hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain dengan puji-pujian. Artinya tidak harus kita jingkrak-jingkrak di jalanan begitu. Oh haleluya puji Tuhan sambil nyanyi haleluya haleluya haleluya. Enggak begitu saudara ya. Pujian dalam arti di sini kita senantiasa ada satu sukacita, ada satu kegirangan, ada satu luapan kegembiraan yang luar biasa dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau bicara tentang pujian itu kitab apa yang cocok saudara? Mazmur, betul ya. Wah, pinter lu cuma di Cilom. Amin, haleluya ya. Mazmur pasal yang ke-103. Mari kita buka. Ya, para WL yang baca ini ya. Semua yang merasa WL, mari kita baca ini ya. Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, yang WL berdiri tolong, yang WL berdiri ya. Yang sebagai bukan yang WL hari ini aja, yang WL pelayan WL, pelayan worship leader. Ya. Semua berdiri. Siapa yang pernah melayani WL berdiri ya. Ayo, siapa? Nah, siapa lagi? Iya, siapa lagi yang pernah? Iya, siapa lagi? Ya, kalau nggak berdiri dicabut nanti pelayanan. Ya, oke. Cuma 6 orang dan saya tentunya. Ya, oke. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala-segala kebaikannya. Haleluya. Silakan duduk saudara ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa kita saudara yang memuji Tuhan ya. Tidak usah harus melalui lidah, mulut, bibir kita. Itu kalau di gereja iya ya. Tapi ketika kita di luar ya, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mungkin saudara lagi ada masalah, saudara habis dimarahin sama bos karena pekerjaan gak beres ya. Saudara habis disinggung perasaan oleh teman ya, yang seharusnya saudara marah. Katakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena aku sudah dimarahin sama bos hari ini, mengajarkan kepadaku untuk selalu memuji Tuhan. Karena aku sudah disakitin oleh temanku Tuhan, meskipun dia gak tahu sebenarnya itu menyinggung perasaanku. Terima kasih Tuhan. Kenapa sih kita memuji Tuhan? Ya, kenapa kita ada pujian dalam hidup kita? Ada satu sebab saudara. Sekarang yang singer ya, ayat 3, coba ayat 3 sampai ayat 8. Ini penyebab dari Daud memuji Tuhan. Singer, semua singer ya. Ayo bangkit berdiri yang singer. Ayo. Siapa yang merasa singer? Terus siapa lagi? Singer, ya. Siapa lagi? Iya. Udah. Cuman 6 ini lagi. Nggak ada lagi. Oke, ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini sebab dari kita harus memuji Tuhan setiap saat.
ayat yang keempat. 1, 2, 3. Mazmur 103, tetap 103 ya, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 ya. Coba 1, 2, 3. Kurang kompak. Yang tegas ya, yang tegas. Ayo. Dev mana Dev? Oh, ada Dev tuh soalnya bisa suara dua dia. Jadi baca Alkitabnya juga bisa suara dua dia ya. Mazmur 103 Dev. Oke ya, ayat 4 sampai 8. 1, 2, 3. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. 5. Aduh, kok bacanya gini sih? Diulang. Enggak srek rasanya ya. Coba yang bareng gitu loh ya. 1, 2, 3. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru setiap seperti pada burung raja wali, dan hukum bagi yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya pada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Haleluya. Ini loh alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Ya. Yang pertama adalah karena Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ya. Tidak ada yang seperti itu, saudara. Karena Dia dengan segala kebaikan menjadikan masa muda kita baru seperti pada burung raja wali, ya. Karena Dia menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Dan yang ketujuh, karena Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Yang terakhir, karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Itu loh alasannya, saudara. Kenapa kita harus memuji Tuhan setiap saat? Kenapa kita harus memuji Tuhan dalam semua perkara? Mau saudara seharusnya sedih, kita harus bisa, saudara. Ya. Kami bekerja, profesi kami bekerja sebagai pesinetron tercanggih, saudara. Ya. Sebab apapun persoalan yang kami hadapi, kami harus senyum terus di hadapan mereka. Ya. Sebagai sandiwara terbaik, ya, baik pengemudi Gojek, pengemudi Gokar, pengemudi Grab, pengemudi taksi, pengemudi yang itu pekerja-pekerja sandiwara terbaik. Saya kadang ngomong sama teman, padahal kita itu lagi susah, kontrakan belum bayar, cicilan belum bayar, tapi kita dituntut untuk senyum, kita dituntut untuk bahkan, ya, kalau ada penumpang yang curhat, ya, kita harus mampu menyelesaikan jalan, memberikan jalan keluar, saudara. Padahal kita sendiri seperti itu sebenarnya. Mari kita belajar, saudara, ya, memuji dalam hati kita. Betapa baiknya Tuhan. Alasan kita memuji Tuhan itu karena Tuhan itu baik, ya, sangat baik dan teramat baik. Setiap waktu harus ada puji-pujian buat kita, buat Tuhan, ya. Amin, saudara. Amin. Sanggup memuji Tuhan? Sanggup memuji Tuhan? Sanggup memuji Tuhan? Kayak anak sekolah minggu, ya. Ayo kita belajar, saudara, dalam segala hal. Banyak Tuhan katakan, bersyukurlah engkau dalam segala perkara, ya. Artinya apa? Mari kita memberikan mazmur, memberikan pujian kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya setelah pujian apa, saudara? Apa? Setelah pujian apa? Firman, ya. Ayo, Mazmur 119. Nah, ini ayat paling panjang ini di segala Alkitab ini, ya. Mazmur 119. Kita baca semua. Tapi bohong, ya. Enggak semua, ya. Oke.
ayat 101 sampai 106. Ya. Ayat 101 sampai 106. Kenapa kita harus ada firman, saudara? Ini perkara yang sudah dikerjakan oleh Daud. Luar biasa Daud itu ya. Selain ada pujian, dia ada firman yang tertanam dalam kehidupannya. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 101 sampai 106 ya. Tapi nanti kalau saya bilang stop dulu saudara ya. Udah ketemu? 119 ayat 101 sampai 106. 1, 2, 3. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala dosa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sampai di situ dulu saudara ya. Jadi firman itu berusaha mengontrol kehidupan kita. Dari apa saudara? Dari segala kesalahan, dari segala dosa, dari segala kekeliruan, dari segala khilafan sekalipun. Hilaf itu artinya kesalahan yang tidak sengaja ya. Firman Tuhan sanggup mengontrol saudara, sebab dikatakan di sini bahwa terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Jadi firman Tuhan itu merupakan satu pohon yang besar ya. Ketika ada angin badai, ketika ada topan, kita bisa berpegang kepada pohon itu. Jadi kaki kita aja yang terombang-ambing salah, tapi tubuh kita tetap melekat di pohon itu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kita ada angin sakal atau angin kalau bahasa Jawa angin lesus, angin apa yang muter-muter itu, ya, seperti yang terjadi di Amerika, tornado, ya seperti itu. Itu mengangkat semua yang berat-berat, mau rumah, mau binatang, mau apapun, kalau kena itu dia terputar di udara, saudara. Nah disitulah kita seperti itu kehidupan kita, tapi kita berpegang pada pohon yang kuat ya, seperti itu. Jadi ketika kita akan melakukan dosa sekecil apapun ya, ingat anak-anak remaja yang sudah mulai belajar merokok, hati-hati saudara. Saya tidak akan tanya satu persatu ya, saya nggak tahu tapi Tuhan tahu saudara. Itu sudah merupakan satu hal yang menyimpang dari kebenaran firman. Hati-hati. Pertama rokok, nanti kedua ganja. Jangan sampai beri celah iblis sekecil apapun ya. Oleh sebab itu mari saudara-saudara kita mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Siapa yang membenarkan kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita hidup benar. Sampai-sampai ayat 106 di sini, mari kita baca kembali ayat 106. 1, 2, 3. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara berani mengatakan seperti ini, aku sumpah akan menjaga firman Tuhan, akan melakukan firman Tuhan dalam hidupku. Berani saudara? Di atas materai berani saudara? Saya yakin tidak ada yang berani ya. Karena bagi kita dosa itu enak, dosa itu nikmat ya. Sedikit-sedikit bolehlah toleransi, Tuhan masa gak toleransi sih? Nanti kalau kita salah kita minta ampun lagi sama Tuhan. Benar saudara, Tuhan Maha Pengampun ya. Tapi jangan jatuh dalam dosa yang sama. Mari kita buat firman itu ada dalam kehidupan kita. Kan firman itu kontrol dari kehidupan kita, menjaga kehidupan kita dari perjalanan yang serong, dari perjalanan yang jahat ya. Lalu berikutnya apa saudara? Yang terakhir, ayo.
setelah ada penyembahan ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada pujian, ada apa saudara? Ada firman, terus yang terakhir apa? Apa saudara? Hah? Tepatnya apa tepatnya? Ayo, masih ada satu hal lagi yang belum kita apa? Persembahan, betul ya. Nah, jadi bicara tentang persembahan ini bicara tentang korban, saudara. Ya. Persembahan itu adalah memberikan, tapi bukan penyembahan, bukan ya. Karena kalau persembahan ini dari kata dasarnya memang mempersembahkan, persembah ya. Kalau tadi dari sembah, kata dasarnya kalau penyembahan. Persembahan ini artinya memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada Tuhan ya, tanpa imbal balik ya. Jadi memberikan sesuatu yang tanpa tendensi ya. Mari kita belajar memberikan persembahan atau berkorban, saudara. Nah, ini berkorban untuk siapa? Mari kita buka Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal 6, saudara ya. Oke. Ayat 9 dan 10 saya akan baca saja ya. Nah, ini juga merupakan suatu gaya hidup, saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Nah, ini ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini arti persembahan, arti berkorban ya. Kita berbuat baik, kita melakukan hal yang baik selama masih ada kesempatan, saudara. Kenapa dikatakan selama masih ada kesempatan? Karena suatu saat nanti kita tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan ini. Ketika masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik. Berbuat baik itu juga bicara tentang korban, saudara ya. Nggak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa satu pengorbanan ya. Kalau kita mau gaji, kalau kita mau uang, ya kita bekerja dulu, saudara ya. Kalau kita mau sesuatu dari seseorang, kita harus melakukan dulu ya. Demikian juga buat sesama kita. Mari kita lakukan perbuatan yang baik itu ya, apapun itu, saudara ya. Khususnya kepada kawan-kawan kita seiman. Khususnya bukan berarti harus ya. Kepada orang lain juga boleh, silakan. Kepada pengemis ya, kepada orang yang mungkin butuh bantuan, kalau kita bisa membantu, kita bantu mereka. Apalagi teman-teman kita seiman ya. Jangan pelit, saudara, kepada teman kita seiman. Pelit bukan pelit uang ya, sebab berkorban ini tidak hanya bicara tentang uang, saudara. Bicara tentang banyak hal. Melakukan persembahan ini bicara tentang banyak hal, saudara. Bicara tentang hati ya, bicara tentang waktu, bicara tentang tenaga ya. Kalau ada teman kita datang ya, seperti hanya mungkin Ibu Ari ya, datang ke istri saya, "Mbak, iki piye, Mbak?" gitu ya. "Gak iso aku, Mbak, ya opo iki, Mbak?" Istri sambil berdoa ya. Sebagai gembala ngomongnya gitu aja, udah berdoa itu senjata pamungkas, sudah. Lek doa aku iso, Mas, kayak gitu ya. Ya, tapi memang nggak ada kata-kata lain ya. Kalau untuk bisa kita nasihati sebisa kita bisa ya. Mungkin saudara curhat kepada teman kita bukan untuk diemberin, bukan ya, bukan untuk dikepoin, bukan untuk diceritakan ke orang lain, enggak. Tapi mari kita belajar menyimpan rahasia buat setiap jemaat yang ada, siapapun itu ya. Kalau bisa kita bantu, kita bantu ya. Istri saya katakan, "Aku bisa bantu apapun asal jangan uang." Udah di garis bawain, asal jangan uang. Bukan kami pelit, bukan ya. Karena untuk itu memang belum ada, saudara. Kalau untuk curhat masalahan, oke lah ya. 1-2 mungkin kami bisa bantu.
Mari kita belajar saudara untuk memberikan, ya, termasuk membersihkan gereja, ya. Tadi malam kami rame-rame membersihkan gereja, termasuk Oma Yeni juga, ya. Itu dalam hal pengertian kita membantu dan pengertian kita berkorban, ya. Kita luangkan waktu, kita luangkan tenaga, kita luangkan semuanya untuk membersihkan gereja ini. Yang berlatih ya berlatih, ya. Udah selesai berlatih, rapi udah gereja. Saya senang melakukan itu saudara. Dari dulu, sejak dari SMP saya senang. Yang namanya bersihin gereja, ngepel gereja, itu hobi saya itu. Bahkan sampai saat ini saudara. Makanya anak-anak, apa lebih baik saya punya satu rencana nih, lain kali dijadwal aja kali ya, ngebersihin gereja setiap Sabtu. Ada piketnya 4 orang aja, ya, pemuda-pemuda khususnya. Semua malam minggu gak kemana-mana saudara. Boleh kemana-mana setelah membersihkan gereja, ya. Amin, anak muda. Amin, anak-anak muda. Wah, berat ya. Tapi gak apa-apa, harus seperti itu saudara. Gembala saya di kampung ya seperti itu dulu. Makanya kami pulang sekolah itu 1:30. Jalan kaki dari sekolah ke gereja itu kurang lebih 4 kilo. Jalan, setelah itu ketemu sama teman-teman di gereja, wah, beresin gereja, ya. Enak kok, enak, bener. Kalau saudara udah merasakan enak, nggak sakit kok bersihin gereja itu, ya, nggak sakit. Rasakan deh setiap hari, nanti suatu saat ya. Mari kita belajar saudara untuk memberikan yang terbaik, ya, kepada sesama kita. Nah terakhir, memberikan yang terbaik kepada siapa saudara? Yuk kita buka Ibrani 13 ayat 15. Ini ayat terakhir ya. Ibrani 13 ayat 15. Ayat terakhir nih saudara ya. Ibrani 13 ayat yang ke-15 ya. Ya. Saya akan bacakan saja ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara tahu bahwa segenap ibadah kita itu adalah ucapan syukur ya. Segenap ibadah kita itu adalah pujian kepada Tuhan. Ya, kalau di sini dikeluarkan yang yaitu yang ucapan bibir yang memuliakan namanya. Artinya apa? Bahwa ada ucapan yang keluar dari bibir kita. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau luar biasa baik. Kemuliaan aja bagimu, ya. Makanya saudara, kalau WL mengajak menyembah, ya, itu saudara jangan hanya diam, apalagi singer, ya, ikut menyembah Tuhan. Karena itu dasar kita memuji Tuhan, ya, karena itu dasar kita itu juga berkorban buat Tuhan saudara. Kalau saudara nggak bisa berarti saudara belum berkorban buat Tuhan. Masa sih ngomong Tuhan Engkau baik, haleluya, luar biasa Engkau Tuhan, glory, terpujilah namamu Yesus, haleluya. Masa ngomong begitu aja nggak bisa, ya? Masa ngomong gitu aja harus dianggap berkorban? Tapi kalau memang itu harus berkorban saudara, ya. Nanti pujian nggak ada penyembahan lagi, nggak ada ya, nggak ada penyembahan ya, nggak ada. Minggu depan coba saya lihat. Kalau WA ngajak menyembah, terlebih jemaat juga ikut menyembah Tuhan. Ya. Mari kita berikan korban yang terbaik buat Tuhan saudara. Karena Tuhan itu adalah yang telah menjaga kita, menebus segala dosa kita, menyelamatkan kita. Ya. Nah, ayat yang sudah ada ya. Rupanya itu ayat yang terakhir, betul-betul yang terakhir saudara. Ya. Mari kita, saya dan saudara berdiri ya. Kita belajar memberikan hidup kita, ibadah kita
Itulah gambaran ibadah dalam kehidupan kita. Ibadah tidak harus tersekat pada dinding-dinding, jendela-jendela, ya. Tidak hanya itu, saudara. Tapi kita lakukan ibadah yang sebenarnya, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita akan belajar lagu ini. Ini lagu lama sebenarnya, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, amin, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Cepat saja pujikan nyanyian ini. Mari saudara, kita harus melakukan ibadah kita di dalam keseharian kita. Alasan kenapa kita harus ibadah, karena Dia sudah menebus dosa kita, karena Dia sudah menyelamatkan kita, karena Dia sudah menyukakan hati kita. Mari saudara, kita belajar untuk memberikan segalanya, untuk memberikan penyembahan kita, untuk memberikan doa kita, untuk memberikan pujian kita, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberikan korban persembahan buat Dia. Karena Engkau baik Yesus. Inilah dasar ibadah kami ya Tuhan.
Haleluya, Yesus. Haleluya. Mari siang hari ini saudara, kita mau menyembah Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan lewat pujian-Mu. Firman Tuhan siang hari ini mengingatkan saya dan saudara, Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Mari sembah Dia saudara. Berikan waktumu sebentar untuk Tuhan. Sembah Dia, angkat pujian-Mu. Angkat pujian-Mu buat Tuhan siang hari ini. Oh Yesus, haleluya. Haleluya. Singer memuji Tuhan. Saudara di belakang memuji Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, tapi siang hari ini kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya. Yesus, kami memuji, kami menyembah Yesus. Haleluya. Ya lama sakit, ya lama ya lama Yesus. Ya lama sakit, ya lama takkan lama sakit. Ya lama sakit, ya lama sakit, ya lama Yesus. Ya lama sakit, ya lama kurang sakit. Oh lama sakit, ya lama sakit, ya lama masih ya lama. Oh lama takkan lama sakit, ya lama sakit, lama Yesus, ya lama takkan. Yesus, gimana rasakan lama Yesus? Ya terima tiga lama sakit, lama ya lama. Haleluya. Lama sakit, lama sakit. Mari saudara, mari kita memuji Tuhan. Keluarkan hatimu, suaramu. Katakan Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan buat saya dan saudara pada siang hari ini. Ya lama takkan lama sakit, lama sakit, lama Yesus. Kurang lama takkan lama sakit, lama ya lama sakit. Ya lama sakit, ya lama ya lama sakit, lama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami memuji. Ya lama sakit, ya lama Yesus. Oh Yesus. Oh kami memuji Engkau Yesus. Haleluya. Kau Allah yang baik. Haleluya. Mari angkat pujian ini saudara. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa pagi hari ini. Dia minta hatimu. Hati yang benar-benar datang kepada Tuhan siang hari ini. Haleluya. Lama sakit, lama. Ya lama sakit, ya lama Yesus. Lama sakit, ya lama sakit. Kurang mata sakit, binasi dan lama sakit, lama sakit, lama. Tinggi desi, lama Yesus. Mari angkat jemaat, angkat pujian ini, katakan haleluya. Mungkin saudara tidak bisa menyembah, tapi katakan haleluya. Amin Tuhan. Engkau ada di tempat ini yang khusus. Ya Rama takira lama sikira lama sakara lama Yesus. Kurama tikira sikira sakara. Ya Rama sakara lama sikira lama sakara Yesus. Mari menyembah Tuhan. Angkat pujianmu.
Sudah jemaat-Mu berikan buat Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau melanjutkan ibadah ini. Untuk pelayan Tuhan yang bertugas membawa persembahan, Baby dan Anggun, sambil kita menjalankan persembahan, kita mau nyanyikan lagu Allah Itu Baik.
Kita mulai ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saya akan bacakan bertajemat pada minggu ini. Untuk pelayan Tuhan pada minggu 26 Juli, WL-nya Ibu Kamelia, singersnya Regina dan Dev, LCD-nya Nael, dan kolektornya Fanny dan Cliff. Untuk yang berulang tahun sepanjang bulan Juli, tanggal 8 Juli Saudari Misael, Dwi Antonius Purmono, tanggal 10 Juli Ibu Yulia Rehata, 12 Juli Tabita Julian Turangan, 14 Juli Dev Caleb Alejandro Lutia, 15 Juli Putri Bianca Julaita, dan 29 Juli Regina Aili Louis Supit. Untuk pengumuman selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Met. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua siang hari ini. Mungkin dalam minggu depan ada pertemuan yang akan diadakan oleh tim Bani Asaf, dihadiri oleh para WL dan singer serta pemain musik. Ya, di sini akan diminta kembali komitmen saudara dalam melayani Tuhan. Jadi saya buka saja begitu ya. Jadi agendanya adalah rekomitmen ya, rekomitmen untuk kita dalam melayani Tuhan. Sekarang kita nggak bisa main-main dalam melayani Tuhan. Saya sudah menerima jadwal yang baru, ada beberapa nama baru di sini ya. Selamat melayani buat saudara yang namanya mungkin tercantum. Ketika dipercayakan oleh Tuhan, pakai itu dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Itu saja pesan kami dari hamba Tuhan, dari Ibu Gembala dan dari kami semua. Ketika kita dipercayakan dalam satu pelayanan itu merupakan satu anugerah, bukan beban. Oleh sebab itu layanilah Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena satu waktu tanggung jawab pelayanan itu akan dicabut oleh Tuhan ketika kita tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Jadi saya masih menunggu apakah benar minggu depan nanti ada surat secara tertulis yang akan disampaikan kepada saudara para pelayan-pelayan Tuhan, baik yang senior maupun yang junior ya. Saya melihat nama saya sudah hampir tidak ada saudara dalam jadwal yang berikut ini, karena rupanya waktu memang berjalan begitu cepat ya. Dan sudah banyak pelayan-pelayan Tuhan. Saya bersyukur, saya ingat satu pesan dari Bapak Gembala bahwa disinilah kamu belajar, ya, pelayan-pelayan Tuhan belajar di sini. Itu artinya apa, saudara? Ketika kita dipakai di luar, kita sudah terbiasa. Di sini adalah tempat untuk belajar, ya. Sebab itu jangan takut salah. Jadi mungkin nanti tunggu saja suratnya kapan akan ada pertemuan tim Bani Asaf. Dan saya akan mengadakan doa, ya, karena memang mungkin doa di tempat ini belum bisa. Dalam minggu ini akan saya hubungi, kita akan berdoa bersama-sama lewat aplikasi Zoom, saudara ya. Nanti kita akan diberkati lewat firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan, berdoa bersama. Nanti saya akan memberikan informasi lebih lanjut lagi, apakah diadakan hari Jumat atau hari Sabtu atau di hari apa, nanti saya akan informasikan lagi ke setiap grup kita yang ada. Itu saja untuk membangun rohani kita. Dan mohon bantu dalam doa Ibu Theodor, ibu mertua dari Tio Mas, ya, saudara masih ingat ya, saudari Tio Mas dengan Hendra yang setelah dia menikah tidak lama lockdown ya, saudara ya. 16 Maret dia menikah 1 Maret ya, 16 Maret kita sudah lockdown dengan apa namanya, corona ya, penyakitnya sampai lupa ya, corona ya. Oke, puji Tuhan, dia bukan lama nggak beribadah, karena memang kita juga nggak beribadah, Tio Mas ya. Jadi kita lama juga nggak beribadah bersama, tapi saya selalu kontak. Memang ibu mertuanya sakit ya, sakit diabetes, dan sempat berapa kali dia bilang dilarikan ke rumah sakit Pasar Rebo. Dan puji Tuhan saya lihat ibu mertuanya sudah mulai joget-joget TikTok ya sama anak mantunya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nanti Ibu Gembala akan berdoa
Mari saudara kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, biar Tuhan menjaga kita, melindungi kita, menjauhkan keluarga kita dari sakit penyakit, dari corona, dari apapun juga. Dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya, memperluas daerah kita. Nanti Ibu Gembala akan tutup dalam doa. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Melewati dunia yang semakin banyak hal terjadi Tuhan, tapi kami bangga memiliki Engkau, Allah yang luar biasa. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan, merupakan satu anugerah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Ajarkan kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ajarkan kami selalu hidup berdoa terus kepadamu di hari-hari ini Tuhan. Ketika kami jauh daripadamu Tuhan, kami tidak akan ada ketenangan Tuhan. Tapi kalau kami mau hidup dekat bersama dengan Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Roh Kudus selalu memelihara hati pikiran kami, dan kami masih tetap mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman Allah pada siang hari ini. Berkati kiranya firman Allah yang sudah ditaburkan Tuhan. Kami tidak akan Tuhan sia-siakan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami menyimpan firman-Mu dalam hati ini. Bukan hanya menyimpan, tapi kami mau melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kesempatan ini hamba akan berdoa untuk permohonan doa untuk Ibu Theodor Tuhan, mertua dari Ibu Tiomas yang sakit Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, kami bersatu hati jemaat Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Allah jamah ibu ini Tuhan, berikan dia kesembuhan yang